Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala pastinya ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan suatu karya ilmiah. Nah, sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Indira Novia Fitriana. Saya dari Prodi Ilmu Hukum semester 2, Universitas Islam Kuantan Singingi. Ini adalah tugas Bahasa Indonesia. Dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia ini yaitu Bapak Eldi Pama. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan karya tulis ilmiah yang berjudul Motivasi Belajar Daring. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada pembelajaran online atau daring. Latar belakang masalah yaitu pada awal tahun 2020, COVID-19 telah menjadi pandemi. Penularan COVID-19 sangatlah cepat sehingga Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan virus corona atau COVID-19 ini sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Status pandemi global atau pandemi ini menandakan penyebaran COVID-19 berlangsung sangatlah cepat hingga hampir tak ada negara di dunia yang dapat terhindar dari virus corona. Pemerintah Indonesia telah menghimbau untuk tetap di dalam rumah dan mengisolasi diri. Pemerintah Indonesia menerapkan aturan PSBB yang merupakan singkatan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar yang dibuat dalam rangka penanganan COVID-19. Keadaan ini tentu saja memberikan dampak pada kualitas pembelajaran. Siswa dan guru yang sebelumnya berinteraksi secara langsung di ruang kelas, sekarang harus berinteraksi dalam ruang virtual yang terbatas. Guru dituntut memberikan pengajaran yang baik, menciptakan suasana yang kondusif untuk belajar dan secara kreatif, inovatif menggunakan media belajar yang menarik agar siswa dapat memahami materi pembelajaran dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selain itu, motivasi belajar siswa juga berpengaruh dalam keberhasilan pembelajaran. Iklim belajar yang diciptakan pembelajaran daring turut mempengaruhi motivasi belajar siswa. Jika dalam pembelajaran luring, guru mampu menciptakan suasana kelas kondusif untuk menjaga motivasi belajar siswa agar pembelajaran dapat tercapai karena iklim kelas memiliki pengaruh yang signifikan dengan motivasi belajar. Namun, kondisi pembelajaran daring menyebabkan guru kesulitan untuk mengontrol dan menjaga iklim belajar terbatas dalam ruang virtual. Kondisi ini menyebabkan motivasi belajar siswa dapat menurun bahkan mempengaruhi hasil belajar siswa. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana dampak pembelajaran online terhadap motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, bagaimana cara mencapai motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran luring. Yang kedua, bagaimana cara mencapai motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran daring. Tujuan, pada pembelajaran online peserta didik dapat menjadi kurang aktif dalam mencapaikan aspirasi dan pemikirannya, sehingga dapat mengakibatkan pembelajaran yang menjenuhkan. Seorang siswa yang mengalami kejenuhan dalam belajar akan memperoleh ketidakmajuan dalam hasil belajar. Oleh karena itu diperlukan pendorong untuk menggerakkan siswa agar semangat belajar sehingga dapat memiliki prestasi belajar. Baiklah, kita masuk ke pembahasan. A. Motivasi belajar. Pengertian motivasi belajar. Motivasi berasal dari bahasa Latin yaitu kata mover yang memiliki arti dorongan di dalam diri seseorang untuk dapat bertindak sehingga mencapai tujuan tertentu. Motivasi adalah hasrat, dorongan, dan kebutuhan seseorang untuk dapat melakukan aktivitas tertentu, sehingga motivasi diartikan sebagai kekuatan yang mendorong tindakan menuju suatu tujuan. Motivasi belajar dalam diri seseorang akan menimbulkan gairah atau meningkatkan semangat dalam belajar. Motivasi belajar mengandung usaha untuk mencapai tujuan belajar yaitu pemahaman materi dan pengembangan belajar. Motivasi belajar juga adalah sebuah penggerak atau pendorong yang membuat seseorang akan tertarik kepada belajar sehingga akan belajar secara terus-menerus. Dampak motivasi belajar yang rendah yaitu motivasi belajar yang rendah dapat menyebabkan rendahnya keberhasilan belajar siswa.
Lemahnya motivasi belajar akan melemahkan prestasi belajar dan melemahnya kegiatan belajar. Peserta didik yang kurang memiliki motivasi belajar ditandai dengan yang pertama, tidak antusias dalam belajar, yang kedua, lebih senang berada di luar kelas atau membolos, ketiga, cepat merasa bosan, mengantuk, dan pasif. Indikator tingkat motivasi belajar pada siswa. Dalam mengetahui tingkat motivasi belajar pada siswa, terdapat beberapa indikator motivasi belajar siswa, meliputi yang pertama, ketekunan dalam belajar, minat dan ketajaman perhatian dalam belajar, ulet dalam menghadapi kesulitan, dan mandiri dalam belajar. Keinginan berhasil dalam belajar, reward atau pujian penghargaan. Yang keempat, komponen motivasi belajar. Ada 3 komponen pada motivasi belajar. Yang pertama, komponen harapan. Harapan dengan keyakinan diri siswa mengenai kemampuan siswa dalam memahami materi belajar dan dalam mengerjakan tugas. Yang kedua, komponen nilai. Komponen nilai mencakup tujuan belajar siswa dan kepercayaan tentang arti belajar dan arti mengerjakan tugas. Yang ketiga, komponen efektif. Komponen afektif berhubungan terhadap reaksi emosional siswa ketika peserta didik menghadapi tugas dan pembelajaran. B. Pembelajaran online. Pengertian pembelajaran online. Dewasa ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang sangat pesat sehingga mendorong berkembangnya berbagai lembaga pendidikan yang memanfaatkan pembelajaran online untuk meningkatkan efektivitas dan fleksibilitas belajar. Pembelajaran online dilakukan dengan memanfaatkan teknologi khususnya internet. Pembelajaran online dilakukan dengan sistem belajar jarak jauh di mana kegiatan belajar dan mengajar atau KBM tidak dilakukan secara tatap muka, yaitu menggunakan media baik media cetak maupun non-cetak, siaran radio dan televisi ataupun komputer. Selanjutnya ada dampak pembelajaran online. Yang pertama yaitu meningkatkan interaksi belajar antara pembelajar dengan pengajar. Yang kedua, memungkinkan belajar di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, menjangkau peserta didik dalam cakupan yang luas. Keempat, mempermudah penyimpanan dan penyempurnaan dalam belajar. Yang kelima, membangun komunitas. Komponen pembelajaran online memiliki 3 komponen yang membentuk pelajaran online, antara lain fasilitas pembelajaran online, sistem dan aplikasi pembelajaran online, dan materi pembelajaran online. Solusinya, pemerintah Indonesia melakukan usaha pembatasan sosial ini dengan membatasi kegiatan di luar rumah, seperti kegiatan pendidikan yang telah dilakukan secara online melalui pembelajaran online. Pembelajaran online memiliki beberapa dampak positif bagi siswa karena dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Akan tetapi, ada permasalahan yang dapat mengganggu proses pembelajaran online, yaitu siswa memiliki motivasi belajar yang kurang ketika menjalankan pembelajaran online. Padahal, motivasi belajar adalah hal penting dalam proses belajar. Motivasi belajar memiliki peran untuk menumbuhkan rasa senang, gairah, dan semangat untuk belajar. Kurangnya motivasi pada pembelajaran online ini disebabkan pada proses pembelajaran online, siswa dapat menjadi kurang aktif dalam penyampaian pendapat dan pemikirannya, sehingga menyebabkan proses belajar yang membosankan. Apabila siswa mengalami kebosanan dalam belajar, maka akan memperoleh ketidakmajuan dalam hasil belajar. Berikut adalah cara mencapai motivasi belajar. Yang pertama, meningkatkan kualitas guru. Yang kedua, pemilihan metode pembelajaran yang tepat. Yang ketiga, memaksimalkan fasilitas pembelajaran. Yang keempat, pemanfaatan atau penggunaan media. Yang kelima, melakukan evaluasi pembelajaran. Nah, dari materi yang saya paparkan tersebut, dapat saya simpulkan bahwa pada pembelajaran online, peserta didik dapat menjadi kurang aktif dalam menyampaikan aspirasi dan pemikiran. Nah, dari materi yang telah saya jelaskan tersebut, dapat saya simpulkan bahwa pada pembelajaran online, peserta didik dapat menjadi kurang aktif dalam menyampaikan aspirasinya dan pemikirannya juga, sehingga dapat mengakibatkan pembelajaran yang menjenuhkan. Seorang siswa yang mengalami kejenuhan dalam belajar akan memperoleh ketidakmajuan dalam hasil belajar. Oleh karena itu diperlukan pendorong untuk menggerakkan siswa agar semangat belajar sehingga dapat memiliki prestasi belajar.
Di dalam kondisi yang serba terbatas saat ini, dibutuhkan pemahaman dan kreativitas guru dalam mengemas pembelajaran online-nya, agar menarik perhatian dan motivasi siswa dalam mengikuti tahapan pembelajaran online. Pemilihan pendekatan dan model pendekatan yang tepat, serta dukungan berbagai pihak menentukan keberhasilan pembelajaran online. Evaluasi pada pembelajaran online penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan dengan melakukan evaluasi pada pembelajaran online, maka dapat diketahui apakah pembelajaran dapat berjalan efektif atau tidak. Jika dirasa tidak efektif, dapat melakukan modifikasi pada sistem pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.